hanya kepada Engkau Allah yang kudus, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah segala pujian, segala hormat, segala syukur hanya kami peruntukkan kepada Engkau. Tidak ada yang lain yang patut kami sembah dan memuja. Yesus Kristus Tuhan dan Raja kami. Kami bersyukur kalau sampai hari ini dalam Natal ini Tuhan, kami masih diberi kesempatan yang indah oleh Tuhan untuk memuji, memuliakan Engkau. Dan tiba saatnya kami mau dengar firman. Melalui firman-Mu, Engkau memperkenalkan diri-Mu dan cinta kasih-Mu kepada dunia yang penuh dengan kegelapan. Engkau memakai hamba dengan pengurapan dan baik, supaya Tuhan menolong hamba dalam segala keterbatasan hidup ini untuk dijadikan menjadi saluran berkat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Bersama kita katakan silakan duduk Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih. Saya mengucapkan selamat sore, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Tentu selamat hari Natal bagi seluruh sidang jemaat Tuhan yang masih Tuhan izinkan boleh ada dan hidup karena anugerah Tuhan. Tentu kita sudah banyak mendengar firman dalam Natal kita, dan tadi malam saya juga menyampaikan firman Tuhan. Ya, walaupun melalui Zoom di tempat ini, saya yakin saudara dapat menangkap berkat firman Tuhan yang Tuhan sudah sampaikan. Amin. Dan semalam ada beberapa gereja yang kita tergabung saudara, ya, baik gereja kita di Baloi, Batuanji, Tanjung Uban, Medan, Sukadono, dan beberapa pendeta-pendeta yang lain yang juga bersama dengan jemaat sampai ke Australia juga semalam dapat mengikuti ibadah Natal bersama. Ya. Saya harap nanti juga suasana tahun baru demikian, supaya ada silaturahmi kita yang ditandai dengan bahwa dalam pengembangan ini sungguh anugerah Tuhan luar biasa saudara. Jadi saya juga ya tetap berharap dan bersyukur sama Tuhan, sidang jemaat yang tidak pulang kampung ya tetap ada waktu untuk mencari Tuhan dan menyembah dan mendengar firman Tuhan. Maka saya himbau juga yang berada di kampung halaman, selama masih ada sinyal, tetaplah beribadah. Sebab kita tidak tahu kapan dan di mana kita dipanggil Tuhan. Ya, tetaplah berjaga-jaga. Kita tidak tahu saudara, ya, apakah kita ada di sini atau di luar kota atau mungkin sedang pulang kampung. Kita tidak bisa mengatur langkah kita, sebab Tuhan yang mengatur semuanya, jalan hidup kita sesuai dengan rencananya. Jadi saya harap sidang jemaat Tuhan tetap berjaga-jaga di dalam Tuhan dimanapun berada. Oleh sebab itu saudara, berkat Natal kita sudah nikmati, baik dalam ibadah malam Natal dan waktu-waktu yang lalu, bahwa Natal merupakan di mana Tuhan Yesus Kristus memberikan hidupnya bagi dunia. Hidupnya bagi dunia, supaya jangan ada orang yang binasa. Ya. Begitulah kerinduan Tuhan yang terdalam. Ya. Bahwa kerinduan Tuhan yang terdalam tidak menginginkan seorang pun manusia binasa karena dosa.
Oleh sebab itu saudara, Tuhan mendesain keselamatan itu benar-benar itu yang paling diinginkan Tuhan. Ya. Dia mendesain bukan 1 hari, 2 hari, 3 hari, tapi ribuan tahun. Ya. Bahkan Alkitab memberikan satu gambaran yang jelas, saudara. Selama 4.000 tahun setelah manusia jatuh dalam dosa, Tuhan mendesain keselamatan itu melalui Yesus Kristus. Bahkan sebenarnya ketika sebelum pun Tuhan menciptakan langit dan bumi serta isinya, Tuhan sudah menyediakan keselamatan melalui Yesus Kristus. Walaupun manusia belum ada, ya, tapi Tuhan kan Maha tahu dalam merencanakan dan menciptakan. Dia sudah tahu bakalan manusia akan jatuh dalam dosa, maka sudah disiapkannya sejak di sorga bahwa Yesus akan datang ke dunia menjadi manusia sebagai korban untuk menyelamatkan manusia. Oleh sebab itu saudaraku, karena Tuhan yang desain, maka tidak ada yang meleset dari semua rencana Tuhan. Tuhan berjanji akan memberikan seorang anak melalui seorang anak darah genap. Yesus lahir dari seorang anak darah yang bernama Maria. Dan Tuhan sudah bernubuat, sudah membuat satu ramalan dalam kitab Mika pasal yang kelima, bahwa engkau Betlehem Efrata, sekalipun engkau yang terkecil, daripadamu akan datang juru selamat. Jadi sudah diramal sama firman Tuhan bahwa satu kali Mesias akan lahir di Betlehem. Dan betul-betul tidak kebetulan Yesus lahir di Betlehem. Dua sudah diatur dari sorga. Saya sangat begitu heran, penggenapan firman ini luar biasa. Kenapa saya katakan begitu heran, saudara? Karena tempat tinggal Maria dan Yesus itu di Nazaret. Kok bisa melahirkan di Betlehem? Kalau bukan Tuhan yang berdaulat mengatur, merencanakan, mustahil, saudara. Tapi untuk menggenapkan firman-Nya, biar tepatlah apa yang dikatakan kitab suci, bahwa tempat kelahiran Yesus Mesias di Betlehem Efrata. Maka Tuhan yang berdaulat, berkuasa, mengatur, mendesain melalui Kaisar Agustus memberikan perintah sensus penduduk. Maka Maria dan Yusuf harus pergi ke Betlehem untuk mendaftarkan diri, karena mereka adalah keturunan dari suku Yehuda dan juga keturunan Daud. Maka mereka harus mendaftarkan diri ke sana untuk mensensusnya. Tapi di saat itulah Tuhan menggenapi, Maria melahirkan Yesus di Betlehem, di kandang domba. Berkali-kali saya mengatakan, saudara, kalau Tuhan berdaulat, siapa saja bisa diaturnya, asal menunjukkan kebenaran firman Tuhan. Kaisar Agustus bukan kaisar yang baik. Salah satu kaisar yang mengumumkan dirinya, dia seperti Allah. Dia seperti Tuhan yang juga ingin disembah.
Tapi kalau Tuhan sudah bekerja, bagi Tuhan tidak persoalan orang jahat. Bagi Tuhan tidak persoalan orang yang tidak percaya. Demi firman Tuhan ini tergenapi, Tuhan desain, Tuhan rangkai dari sorga. Saudara, Tuhan yang berdaulat itu mampu mengatur semua manusia, mau jahat mau baik, saudara. Bagi Tuhan itu tidak sulit mengendalikannya. Demi penyelamatan manusia, menggenapi firman-Nya, Tuhan atur demikian, saudara. Maka genaplah Yesus lahir di Betlehem, di kandang domba yang hina, dari garis keturunan Daud. Itu jelas Alkitab menyatakannya. Jadi Tuhan Yesus menjadi berkat bagi seluruh dunia melalui kedatangannya sebagai manusia. Tapi saudara, hari ini saya mau tekankan, dia menjadi berkat ke tengah-tengah dunia yang sangat begitu gelap. Sangat begitu gelap. Oleh sebab itu ketika Yesus Kristus dijanjikan akan datang, akan lahir ke dunia, dunia sedang berada dalam kegelapan yang amat parah, saudara. Kitab Yesaya pasal 9 menekankan, saudaraku, kegelapan itu betul-betul sangat menguasai dunia. Saat tampilnya Yesus Kristus menjadi terang dunia. Yesaya pasal 9 ayat 1 berkata, ya, ayat 1, ya, tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terhimpit itu. Terus, kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, melalui bangsa-bangsa lain. iya. Terus, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. iya, terus kan? Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Iya, terus. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi carangan. Ayat 5. Ayat yang kelima, sebab setiap sepatu. Ayat 5 langsung, sebab seorang anak. Ayat kelima, Iya. sebab setiap. Sebab seorang anak. Ayat 6 mungkin kalau di apa, tapi di Alkitab saya ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, Terus, seorang putra telah diberikan untuk kita. terus, Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. jadi Tuhan menjanjikan, Tuhan meramalkan, Tuhan bernubuat bahwa seorang anak telah lahir untuk kita. Ini berbicara Yesus yang datang ke dunia, dilahirkan di Betlehem. Ini sebenarnya nubuatan atau ramalan 700 tahun sebelum Yesus lahir ke dunia. Sudah dinubuatkan, sudah diberitahu bagaimana keadaan dunia.
pada saat Yesus akhir datang ke dunia sebagai manusia. Digambarkan bagaikan suasana semua bangsa sedang berjalan di dalam kegelapan. Kenapa, saudara? Karena bangsa Israel sendiri, orang Yehuda sendiri pun sedang dikuasai oleh kegelapan. Maka di dalam pasal 8 ayat 23, tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terhimpit. Jadi bangsa Israel, suku Yehuda pada waktu itu sebagai bangsa yang terhimpit, terjajah. Dan yang menjajahnya waktu itu, yang menguasai seluruh dunia itu kerajaan Asyur. Maka di sini dikatakan kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut. Kalau dahulu tanah Israel pun direndahkan dalam kekuasaan Asyur, mereka tidak bisa hidup di tanah sendiri. Mereka harus diangkut, dicampakkan, diganti dengan Babel, bangsa-bangsa lain. Maka pada waktu itu Israel maupun suku Yehuda betul-betul dalam suasana kegelapan yang amat gelap. Jadi Tuhan memberikan gambaran di tengah-tengah dunia yang gelap ini apa yang dibutuhkan oleh dunia. Maka di sini jelas bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Jadi dunia hanya membutuhkan terang yang besar. Dunia hanya membutuhkan Yesus Kristus yang dapat mengatasi masa yang paling suram. Dalam Yesaya pasalnya yang ke-9 ini merupakan zaman yang paling suram. Kenapa zaman yang paling suram? Karena kerajaan Yehuda pun sedang goncang. Bayangkan saudaraku, orang Israel diangkut, dimasukkan orang lain. Itu dalam 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-17. Coba kita lihat saudaraku, ya, ayat 24 dulu. 2 Raja-Raja pasal 17 ayat 24. Ya. Raja Asyur mengangkut orang dari Babel, Terus dari Kuta, dari Awa, dari Hamat, dan Separwaim. Lalu menyuruh mereka diam di kota-kota Samaria, menggantikan orang Israel. siapa? Menggantikan Orang Israel. diganti oleh Asyur, didatangkan orang dari Babel, sehingga Israel pun saudaraku mengalami kebobrokan yang amat besar. Kegelapan sedang menguasai daerah Israel yang diwakili dengan Zebulon dan Naftali. Ini nama 2 suku Israel.
Saya sudah pernah ke Jebulon ini, saudaraku. Ya. Jebulon itu daerah pelabuhan, pinggir pantai, saudara. Tapi jangan lupa, saudara, di Jebulon itu anak-anak Israel begitu paling cantik-cantik ditemukan di sana. Saya masuk mall, saudara. Saya kira boneka, anak kecil gitu ya, rambutnya, matanya, saking geramnya saya kira boneka. Mau saya cubit, bergerak dia, saudara. Rupanya bukan boneka, manusia asli, saudara. Tapi pada zaman Asyur, Anda tahu bagaimana terjadi? Orang-orang Israel disingkir, dimasukkan orang-orang dari Babel. Sehingga apa yang terjadi? Coba terus, Pak. Maka orang-orang itu pun menduduki Samaria dan diam di kota-kotanya. Ayat 25. Pada mulanya waktu mereka diam di sana, tidaklah mereka takut kepada Tuhan. Gak takut kepada Tuhan. Terus, sebab itu Tuhan melepaskan singa-singa ke antara mereka yang membunuh beberapa orang di antara mereka. Jadi pada awalnya Tuhan masih menunjukkan pembelaan. Tuhan pakai singa-singa untuk membunuh beberapa orang di antara mereka. Tapi lama-kelamaan, orang Israel sendiri hilang dari mereka. Daerah itu dikuasai oleh penyembahan berhala yang begitu hebat. Terus, Pak, ayat 26. Lalu berkatalah orang kepada Raja Asyur, bangsa-bangsa yang Tuanku angkut tertawan dan yang Tuanku suruh diam di kota-kota Samaria tidaklah mengenal hukum beribadah kepada Allah negeri itu. Sebab itu dilepaskannya singa-singa ke antara mereka yang sesungguhnya membunuh mereka, oleh karena mereka tidak mengenal hukum beribadah kepada Allah negeri itu. Terus ayat 27, Pak. Lalu Raja Asyur memberi perintah, suruhlah pergi ke sana salah seorang imam yang telah kamu angkut dari sana ke dalam pembuangan. Terus biarlah ia pergi dan diam di sana dan mengajarkan kepada mereka hukum beribadah kepada Allah negeri itu. Ya. Jadi dikembalikan imam yang sudah diangkut ke pembuangan kembali supaya mengajarkan soal ibadah. Tapi sayang sekali gak mempan, saudara. Teruskan. Salah seorang imam yang telah mereka angkut dari Samaria ke dalam pembuangan pergi dan diam di Betel. Ia mengajarkan kepada mereka bagaimana seharusnya berbakti kepada Tuhan. Perhatikan terus, Pak. Tetapi setiap bangsa itu telah membuat allahnya sendiri dan menempatkannya di kuil di atas bukit-bukit pengorbanan yang dibuat oleh orang-orang Samaria. Setiap bangsa bertindak demikian di kota-kota yang mereka diami. Gak mempan. Walaupun didatangkan imam pendeta, gak mempan, saudaraku. Kalau kegelapan sudah menguasai. Itu zaman yang paling gelap. Maka saat itulah Tuhan bernubuat bahwa seorang anak telah lahir. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Untuk apa? Untuk membawa terang surgawi turun ke dunia yang gelap itu. Dari sini kita lihat, saudaraku, saking gelapnya mampu membuat wilayah Israel pun jadi gelap. Puncak kegelapan itu
dinyatakan melalui penyembahan berhala. Orang berlomba membuat Allahnya sendiri. Tidak mau beribadah kepada Tuhan. Masing-masing membuat Allah di tempat kota-kota yang mereka diami. Dan di ayat 30 saudara, 30. ya, Orang-orang Babel membuat patung Sukot Benot, orang-orang Kuta membuat patung Nergal, orang-orang Hamat membuat patung Asima. terus Dan orang-orang Awa membuat patung Nibas dan Tartak. terus Orang-orang Serpai membakar anak-anak mereka sebagai korban bagi Adramelek dan Anamelek, para Allah di Separpai. lebih ngeri lagi sampai mengorbankan anak-anak mereka. Dan anak-anak itu dibakar sebagai korban untuk berhala-berhala mereka. Sadis, kejam. Itulah yang terjadi di suasana kegelapan sedang menguasai. Mungkin saudara bertanya hari ini, apakah ada manusia sekejam ini akhir zaman? Mungkin tanpa sadar saudara, sama kejamnya, sama-sama membinasakan. Bagaimana caranya kalau orang tua tidak beribadah dengan benar kepada Tuhan? Orang tua tidak membawa hidup anak-anaknya kepada Tuhan. Sebenarnya sama, dia sedang menyerahkan anak-anaknya untuk dipersembahkan kepada berhala-berhala ini. Kegelapan sedang menguasai bangsa yang berjalan dalam kegelapan. Tanah Israel itu direndahkan. Kenapa saudara? Karena kekuasaan Asyur, Babel begitu kuat menggelapkan dunia pada waktu itu. Maka apa yang dibutuhkan dunia? Tidak ada yang lain yang dibutuhkan dunia. Yesus harus tampil sebagai terang. Tak ada cara lain untuk menyelamatkan manusia dari kegelapan ini kecuali tampilnya pribadi Yesus sebagai terang dunia. Maka Natal sangat penting saudara, untuk kita peringati bukan tanggalnya, tapi kelahiran Yesus. Makna Natal harus kita mengerti dengan benar, supaya Natal jangan sebagai tradisi saja, tapi sekedar kita mendapatkan berkat terang firman Tuhan sedang menyinari hidup kita di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Saudara, puncak kegelapan itu ada pada penyembahan berhala. Di situ inti kegelapan itu. Manusia membuat Allahnya masing-masing. Tidak pernah mau tahu siapa Allah yang sesungguhnya.
Itu sebabnya Tuhan Yesus memperkenalkan Tuhan itu melalui dirinya. Tak ada manusia yang bisa mengenal Tuhan tanpa Yesus Kristus. Yesus Kristuslah yang membawa rupa Allah turun ke dunia. Yesus Kristuslah yang membawa wujud Tuhan turun ke dunia. Ibrani berkata, Dialah gambar Allah yang tidak kelihatan. Jadi wujud Tuhan itu diperkenalkan melalui Yesus Kristus. Begitu ya? Ibrani, kitab Ibrani, saudara. Ya. Bagaimana wujud Allah? Pasal 1 langsung saja ayat 3. Ayat 3. Ya. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah. Terus. Dan gambar wujud Allah. Teruskan. Dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya, ya, yang penuh kekuasaan. Terus. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Jadi Tuhan Yesus adalah gambar wujud Allah. Jadi tidak akan ada orang yang kenal Tuhan yang sesungguhnya kalau tidak melalui Yesus Kristus. Maka Natal ini bukan berkat kecil, ini berkat sangat, berkat terbesar bagi dunia yang gelap. Tidak salah kalau Kidung Mempelai kita nyanyikan, kasih Allah yang besar kini telah dinyatakan bagi dunia yang terhilang, kini telah terbit terang, firman-Nya telah manusia dalam wujud putranya. Marilah sambut hadirnya Yesus mempelai sorga. Kasih Allah yang besar telah dinyatakan. Wujud Tuhan diperkenalkan kepada dunia melalui Yesus Kristus. Jadi saudara dan saya hari ini harus menyambut berkat terbesar, berkat Natal ini yang diwujudkan melalui Yesus Kristus. Haleluya. Sebagai apa kita terimanya? Sebagai terang yang bersinar menerangi kegelapan. Agar melalui terang Tuhan yang bersinar, semua kegelapan yang dimunculkan lewat berhala-berhala disingkirkan oleh teror terang. Anda tidak mampu menyingkirkan berhala itu kecuali saudara memiliki terang firman Tuhan. Gak sanggup kita, gak kuat kita. Terutama berhala zaman ini, ilah zaman ini. Saudara, sekarang aja kalau manusia gak mau mengikuti zaman, dianggap ketinggalan, kuno. Maka terlalu banyak manusia digilas oleh zaman ini. Tapi terang Tuhan yang besar, kalau itu bersinar dalam hidup kita, kita tidak mengikuti zaman, tapi kita mengikuti rencana Tuhan yang agung dan mulia. Kalau zaman ini yang kita ikuti, kita diperbudak oleh zaman ini. Apa inti yang dicari orang pada zaman ini? Dia
Apakah Tuhan? Maka tadi pagi saya katakan, kerinduan Tuhan sebenarnya bukan untuk menghukum, tapi Tuhan mengizinkan keadaan-keadaan bagaikan hukuman. Hukuman untuk membuat manusia mencari Tuhan. Dalam Yesaya 40, saudaraku, ayat 1 dimulai dulu. Ayat 1. Ayat 1. Ya. Hiburkanlah, hiburkanlah umatku, Ya. demikianlah firman Allahmu. Terus, Pak. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, Terus, bahwa kesalahannya telah diampuni, ya. sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat dari segala dosanya. Ya, sepertinya Tuhan mengizinkan suasana keadaan bagaikan hukuman 2 kali lipat karena dosa. Tapi justru karena itulah Tuhan ingin menyerukan. Apa yang diserukan? Ayat 3. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Ya. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Jadi penghukuman atau keadaan merupakan cara atau jalan Tuhan untuk mempersiapkan seseorang menerima, bukan saja menerima berkat, tapi menerima keselamatan. Makanya manusia harus sadar, keadaan-keadaan yang terjadi dalam hidup manusia memang seperti hukuman, tapi sebenarnya tujuan Tuhan menyadarkan. Setelah Adam jatuh dalam dosa, Adam tidak bebas lagi untuk makan buah-buahan yang ada di taman ini. Tuhan sudah memberikan batasan, sekaligus Tuhan mendisiplin. Apa disiplin yang Tuhan buat? Tuhan ciptakan keadaan yang tidak enak. Itu Kejadian 3 ayat 17. Apa keadaan itu, saudara? Coba lihat. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu, ya, dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, terus jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. ya, Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Terkutuklah tanah. Jadi kalau terkutuk tanah berarti keadaan berubah. Kesulitan muncul dalam kehidupan manusia. Sepertinya ini kan hukuman juga. Sebenarnya tujuan Tuhan bukan untuk menghukum, bukan. Tujuan Tuhan, kalau ayat terjemahan ayat 17 ini, saudaraku, terkutuklah tanah untuk kebaikanmu. Kalau selama ini begitu bebas menikmati berkat-berkat Tuhan, tapi dosa memisahkan Adam dari Tuhan, datanglah keadaan yang tidak baik, datanglah keadaan yang sulit. Tapi justru keadaan yang sulit itu merupakan kebaikan bagi manusia, agar manusia bergantung kepada Tuhan.
kalau hanya dengan berkeringat tidak akan terpenuhi kebutuhan Adam dan istrinya. Supaya Adam tahu terpisah dari Tuhan sebenarnya kehilangan berkat besar, kehilangan rezeki. Selama ini tidak perlu mencari rezeki. Sebelum mereka jatuh dalam dosa, tidak ada ceritanya kamu harus cari rezeki. Tapi setelah tanah terkutuk, mereka harus mencari rezekinya dengan bersusah payah. Tapi dengan bersusah payah itulah membuat manusia harusnya sadar ternyata tanpa ketergantungan dengan Tuhan hidup ini konyol. Sekarang mungkin belum terasa saudaraku, tapi sebentar lagi dunia akan makin bergoncang dengan banyak musibah demi musibah. Saat itulah manusia akan berkata, oh tanpa Engkau Tuhan, ternyata harta tidak berguna pada hari kemurkaan Tuhan. Jadi sekarang manusia belum sadar akan hal itu. Tapi kalau digenapi apa yang difirmankan Tuhan semua, ini belum zaman antikris ya, masih zaman permulaan penderitaan saja. Dunia ini nanti sudah mengerikan saudara. Saya dan saudara tidak lagi bisa hidup bergantung dengan kekuatan mencari rezeki. Tapi saya dan saudara bisa hidup kalau bergantung kepada tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa. Bukankah kita mencatat pedagang di bumi akan menangis dan tidak akan ada lagi yang membeli barang-barang mereka. Sistem ekonomi lumpuh. Kekayaan-kekayaan yang dibanggakan oleh manusia dalam 1 jam saja semua lenyap. Tak sanggup orang melihat kondisi seperti itu. Mereka akan berdiri jauh-jauh dan menangis. Gak kuat melihat situasi itu. Dan pada waktu itulah orang percaya, orang benar hanya bisa hidup bergantung kepada Tuhan. Bergantung nama jualan gak laku. Bergantung kepada barang-barang mewah, emas, perak dan lain-lain gak laku, tak ada pembelinya lagi. Bergantung kepada kekuatan manusia, kepada pemerintah dunia, gak kuat. Pemerintah dunia pun gak akan mampu mengatasi persoalan akhir zaman. Dan waktu itulah kita tahu, hanya dengan bergantung sama Tuhanlah kita selamat. Haleluya. Haleluya. Hanya dengan bergantung sama Tuhanlah. Makanya Tuhan buat disiplin kepada Adam. Sepertinya bagaikan hukuman. Kalau tadi Yesaya 40 bagaikan 2 kali lipat. Tapi saya melihat kalau kita bisa menerima hukuman, Tuhan tolong kita. Apalagi bukan hukuman, hanya disiplin. Tadi pagi saya beri contoh, Saul kalau terima hukumannya, nggak tambah dosanya. Ketika Tuhan memberhentikan dia jadi raja, dia terima, dia bersyukur sama Tuhan, gak akan tambah dosanya.
Orang yang tidak bisa menerima disiplin Tuhan gak akan pernah jadi baik, tetap akan tambah jahat. Tapi ada kata pada waktu Saul berkata, Tuhan terima kasih ya, kau tegur saya. Terima kasih ya Tuhan, selama ini kau percayakan saya jadi raja. Terima kasih buat kepercayaanmu selama ini. Ampuni saya. Tapi enggak, saudaraku. Iri hati dan egoisnya membuat dosanya bertambah-tambah. Tuhan tidak pernah menginginkan kematiannya demikian. Sampai Saul mati bunuh diri. Seharusnya dia tidak perlu mati bunuh diri. Tapi karena iri hati dan egois, menyeret dia sampai kepada kematiannya yang sangat tragis. Coba terima hukuman. Kain pun gitu, tak siap menerima hukuman. Dia katakan sama Tuhan, terlalu berat katanya. Padahal gak berat loh. Hukuman untuk Kain itu gak terlalu berat, saudara. Coba kita lihat dulu ya. Apa hukuman untuk Kain? Padahal dia sudah membunuh adiknya. Ya. Ayat 12. Kejadian 4 ayat 12. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Terus engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Hukumannya ringan sebenarnya. Mengerjakan tanah tidak memberikan hasil sepenuhnya, nggak sempurna hasilnya. Ya salah saudara. Si Willy aja nanam papaya, tak semua papayanya hidup. Sama dengan kita, yang lain-lain juga saya berikan contoh. Kita usaha dagang kan gak selamanya sukses. Kerja juga gak selamanya seperti yang kita harapkan hasilnya. Sebenarnya itu gak terlalu berat sebenarnya. Kalau Kain bisa terima. Baru yang kedua apa katanya? Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Ya syukur-syukur masih hidup. Kalau pelarian pun kalau masih hidup masih aman. Pengembara pun ya masih aman, saudara. Tapi apa kata Kain? Coba 13. Ya. Kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Dulu waktu bikin dosa gak pernah berpikir ada hukuman, gak pernah berpikir ada konsekuensi. Karena tidak pernah berpikir ada disiplin dari Tuhan. Tapi setelah jatuh dalam dosa, dia berkata, hukumanku itu lebih besar daripada. Dengan kata lain, gak kuat aku menanggung Tuhan. Andai kata Kain berkata, Tuhan iyalah, hukumlah aku Tuhan, memang aku udah salah, aku yang salah, ibadahku yang gak kau terima, lalu aku panas hati, kubunuh adikku, aku yang salah. Saya yakin tidak seberat ini hukumannya. Kalau dia terima, seperti Saul, kalau dia terima, gak berlanjut dosanya. Seringkali kan kita ini dapat teguran dari Tuhan, gak langsung kita menyadari bahwa itu teguran Tuhan. Coba kita sadar, langsung kita terima Tuhan. Ya Tuhan, saya yakin Tuhan tidak izinkan tambah dosa kita. Kita tidak akan terjerumus lebih jauh.
Misalkan kita tidak setia, lalu Tuhan tegur. Kalau cepat kita berkata, oh Tuhan terima kasih, Tuhan gak akan biarkan kita lebih terjerumus lagi, makin jauh dari Tuhan. Gak akan Tuhan biarkan. Karena Tuhan sebenarnya bukan menginginkan hukuman, bukan. Tuhan menginginkan pemulihan. Tuhan ingin penyelamatan kita. Tadi saya katakan, kalau hanya untuk menghukum bagi Tuhan tidak sulit, menyelamatkan yang sulit begitu. Harus dia jadi manusia, turun pada Natal yang kita rayakan ini. Kalau untuk menghukum manusia kapan aja kan? Coba lihat menghukum manusia pada zaman Nuh. Tak sulit bagi Tuhan, cukup hujan diturunkan dari langit. Semua tewas kecuali Nuh dan keluarganya. Ketika dia membakar Sodom dan Gomora dengan api dan belerang, cukup turunkan saja api dan belerang. Untuk mengacaukan manusia pada zaman Babel yang begitu kompak, dengan mudah Tuhan bikin kacau balau. Hanya dengan bahasa satu dengan lain tidak dimengerti. Kacau, sekacau-kacaunya. Akhirnya manusia terserak-serak ke seluruh muka bumi, termasuk ke Indonesia. Dulu kita satu bahasa dengan orang Buddha. Sekarang coba saudara, apa nggak kacau semua saudara? Jadi kalau Tuhan turun tangan untuk hanya memberikan hukuman saja, gampang. Buat kacau gampang. Itu kan gampang semua. Kekompakan manusia bisa cepat dirontokkan Tuhan. Kurang apa kompaknya manusia membangun Babel? Tapi bisa kacau. Apalagi kalau kompak-kompak mau melawan Tuhan, kacau dari hidup kita. Kalau kompak-kompak melayani Tuhan, haleluya. Saya bersemangat sekali waktu Natal saudara, walaupun kondisi fisik saya sangat memprihatinkan. Sebab baru 2 hari lalu saya baru pulang kembali ke Batam. Ya, kalau 2 hari atau 3 hari yang lalu, 3 hari yang lalu saya baru pulang terapi kembali. Karena saya cukup banyak harus diambil saudara. Ya, karena sekali 10 hari saya harus terapi saudara. Tapi saya lihat saudara bisa mengurusi pelayanan kita di sini, saya senang saudara. Saya harap tahun-tahun depan kita tingkatkan lebih baik lagi, lebih kompak lagi saudaraku. Mau lebih kompak lagi? Ya sudah baik, kita makin mantapkan lagi lebih baik. Ya baik, saya melihat korban-korban saudara, makanan yang begitu berkelimpah. Itu tentu karena saudara semua melibatkan diri, baik melayani, baik memasak dan lain-lain. Semua itu karena anugerah Tuhan. Ya. Tuhan tidak malu dengan apa yang saudara perbuat. Gereja kita tidak malu dengan apa yang saudara perbuat. Ya. Paling tidak bisa memberikan orang lain ikut menikmati makan ala kadarnya dari korban-korban saudara. Saya kadang-kadang kan banyak juga mengikuti Natal. Waduh, banyak orang bersungguh-sungguh. Kenapa bersungguh-sungguh kelihatan? Itu Pak lauknya segini kali segini gitu. Ya, tapi kita ini berapa jenis saudara? Kalau ada yang mau dipotong kaki 4, kaki 2, kaki 3, semua kita potong saudara. Itu semua anugerah Tuhan. Haleluya. Dengan kerjasama saudara dengan baik semua, kaum bapak, kaum ibu, pemuda-pemudi, remaja. Saya melihat juga remaja-remaja kita, ya, memang harus lebih cekatan saudara. Kenapa? Kekuatan ada pada mereka. Orang tua ada hikmat di dalam diri, tapi tenaga ada pada orang muda.
Kerjasamalah antara orang yang berhikmat dan orang yang bertenaga. Haleluya. Kalau berhikmat hanya gak ada tenaganya, coba kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Tapi kalau orang berhikmat ada tenaganya, wah, bisa kita kerjakan perkara-perkara besar di dalam hidup. Haleluya. Nah, inilah hebatnya saudara. Ya. Coba kalau kerjasama antara yang muda dengan yang tua, ya. Pelayan dengan jemaat, ya. Terjadi satu kegerakan untuk menjadi berkah bagi dunia, bagi orang lain, untuk kemuliaan bagi Tuhan. Saya harap lebih sering-sering kita lakukan seperti itu. Jadi saudara, kalau hanya untuk penghukuman aja susah Tuhan. Tapi yang Tuhan cari kesadaran manusia tentang penyelamatan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Oleh sebab itu saudara, baik kepada Adam, baik kepada Kain, baik kepada suku Yehuda. Kalau orang suku Yehuda itu untuk menyadarkan mereka dibuang ke Babel. 70 tahun saudara dicampakkan. Tapi tujuan Tuhan hanya satu, bukan untuk menghukum, hanya ingin Tuhan manusia itu sadar. Tuhan mendesain bukan mendesain hukuman, tapi mendesain penyelamatan. Jangan salah ya, jangan bilang Tuhan terlalu kejam kalau saudara kena pencobaan. Bukan, pencobaan yang kau alami bukan hukuman untukmu. Hanya cara Tuhan membuat kita bergantung sama Tuhan. Cara Tuhan untuk membuat kita memanggil nama Tuhan. Cara Tuhan untuk membuat kita berkata, Tuhan, ini aku butuh pertolongan, aku butuh berkat, aku butuh pembelaanmu dalam hidup ini. Oleh sebab itu saudaraku, berkat sedang dicurahkan ke tengah-tengah dunia yang gelap ini. Tapi siapa yang siap menyambutnya? Orang yang sadar betapa pentingnya terang firman Tuhan. Oleh sebab itu, ketika kondisi seperti ini, maka Tuhan menyerukan. Ada suara orang yang berseru-seru. Coba kembali Yesaya pasal 40 tadi, ayat yang kedua. Ayat 3. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Iya, terus. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah. Iya, terus. Setiap lembah harus ditutup. Iya. Dan setiap gunung dan bukit diratakan. Iya, terus. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata. Iya, terus. Dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Iya, terus. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Ya. Jadi saudara, di tengah-tengah kegelapan yang sedang menguasai dunia, Tuhan menyerukan. Ada suara orang yang berseru-seru, persiapkan jalan untuk Tuhan. Tuhan mau datang, Tuhan mau masuk, Tuhan mau menunjukkan berkat kemuliaannya kepada dunia ini. Tapi saudara, tentu siapa yang berhak untuk menerimanya? Yang pertama, kepada orang yang sudah terbuka pintu untuk hidupnya. Jalan sudah terbuka, persiapkan jalan untuk Tuhan, luruskan jalan raya bagi Tuhan. Jadi supaya siap kita menikmati berkat Tuhan, berkat keselamatan, yang pertama persiapkan hidup untuk menyambut Tuhan. Yang kedua, berikan hidup saudara untuk diluruskan.
tanah yang berlembah, berikan kesempatan Tuhan menutupnya, bagaikan menjadi tanah yang erat. Natal ini kesempatan bagi saya dan bagi saudara untuk menerima berkat Tuhan, tapi dengan satu syarat: berkat itu dipercayakan kepada kita yang mau hidupnya dipersiapkan, diluruskan, dibetulkan oleh Tuhan sampai siap untuk menyambut segala kemurahan Tuhan. Haleluya. Biarlah Natal ini persiapan kita untuk menyambut kedatangan Tuhan kali yang kedua. Natal ini mengingatkan kita bahwa Tuhan juga akan datang kembali untuk menjemput kita. Tapi hanya orang yang dipersiapkan, hanya orang yang mau dibetulkan, itu yang Tuhan akan tolong. Makanya tidak salah kalau nyanyian kita berkata, yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang. Dialah yang penuh penyesalan dosa. Tuhan mau betulkan kita, Tuhan mau luruskan kita. Kalau Tuhan lihat ada yang kurang, Tuhan tuntut. Haleluya. Biar semua rata dan kemuliaan Tuhan bersinar atas hidup kita. Saya akhiri pemberitaan firman Tuhan sampai di sini. Kiranya Natal ini terus memberkati saudara dengan segala kelimpahan dan anugerah Tuhan. Kita tutup Alkitab kita sampai di sini. Kita segala pujian dan hormat bagi Engkau kami persembahkan di Natal. Inilah kehidupan kami bersama dengan jemaat. Aku serahkan hidup kami semua dalam tangan-Mu. Engkaulah yang mempersiapkan jalan bagi kami, supaya Engkau Raja kemuliaan ada dalam hidup kami, agar kami melihat keselamatan itu yang bersumber dari Engkau saja. Berkati jemaat-Mu semua, Kau Bapa, Kau Ibu, muda-mudi, remaja anak, dalam naungan berkat Tuhan. Hamba berdoa sama khusus juga jemaat-Mu yang mungkin berada di kampung hamba, mungkin dalam suasana Natal atau mengunjungi keluarga karena ada mungkin penyakit dan lain-lain. Kami tahu tangan Tuhan tidak pernah kurang panjang memberikan pertolongan sesuai dengan Tuhan. Penghiburan dan kasih sayang Tuhan ternalar kepada kami semua. Berkati umat-Mu semua tanpa terkecuali, rohani jasmani mereka, pekerjaan mereka yang bekerja di Tanggungan, di luar Tanggungan, bahkan di luar negeri sekali. Tuhan menyediakan yang terbaik untuk masa depan mereka. Secara khusus sampai berdoa untuk yang sakit, agar juga Ibu Penina Tuhan sembuhkan oleh pilur Yesus. Kami dengar semuanya sudah berjalan dengan baik sampai normal semuanya. Bahkan hamba-Mu juga pribadi mohon kemurahan, berikan hamba-Mu kekuatan ekstra sehingga fisik hamba-Mu dipulihkan. Amin. Suasana tahun baru, suasana tahun depan, supaya bisa kami jalani dengan pertolongan. Sekali lagi berkati persembahan jemaat, persembahan suasana Natal ini semua diterima oleh Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Balaskan berlipat kali ganda. Kami berdoa untuk Indonesia, untuk pemimpin di negeri kami, bahkan khusus untuk kota Tanggungan, Kabupaten Bintan, kami taruh dalam tangan Tuhan.
Selamat Hari